Jadi sebenarnya meskipun target anak-anak, di sini tuh fokusnya juga orang tua yang harus ngearahin anaknya dengan media seperti ini. Ternyata bisa loh anak-anak tuh jauh-jauh dari gadget gitu. Fokusnya kami memang sebagai media edukasi anak yang bisa diselaraskan dengan bonding orang tua dengan anak. Halo Sobat UMKM, ketemu lagi dengan saya Viola di UMKM Talks. Hari ini kami sedang berkunjung ke salah satu binaan UMKM Batch 3 kelompok reguler. Mari kita sambut Pak Cevi. Boleh dong Pak Cevi disapa teman-teman UMKM di rumah. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Cevi Heriansyah, bisa dipanggil Cevi atau Heri. Nah, kebetulan saya mempunyai produk yaitu Celukba dari Saung Art Gallery. Seperti itu. Oke Pak Cevi, tadi apa? Saung Art Gallery? Ya, Saung Art Gallery. Betul Berarti sekali. itu galeri Pak Cevi. Betul. Dengan produk Celukba. Celukba, betul. Apa sih Pak produk dari Celukba itu? Apa Oke. aja isinya? Oke, jadi kalau Saung Art Gallery ini kan merupakan produk kerajinan media edukasi anak berbahan dasar gipsum, di mana produk kami yaitu berupa paket lukis celengan karakter, ada paket lukis media 3G karakter, dan lain sebagainya. Jadi semuanya berbahan dasar gipsum, seperti itu kan. Jadi semua produk Pak Cevi mulai dari celengan, gantungan kunci itu semuanya dari gipsum. Betul sekali. Terus Bapak tadi mention edukasi anak. Jadi sebenarnya edukasi anak ini Bapak melakukan apa dan nyampe ke anak-anak? Oke, dalam produk kami ini kami memberikan edukasi anak itu yaitu berupa, karena ini berupa paket lukis celengan, jadi anak-anak berkreasi dengan warna melukis celengan tersebut, dan hasil karyanya itu mereka akan diedukasi untuk belajar menabung sejak dini dari hasil celengan tersebut. Seperti itu, jadi itu memberikan bonding juga ke orang tua dan anak. Jadi banyak sekali manfaat. Oke Pak Cevi. Kita ngomongin Saung Art Gallery. Berdiri sejak kapan sih Pak? Ya, Saung Art Gallery berdiri pada awal 1 Januari 2020 sebelum pandemi. 2020? Awal Januari, betul sekali. Oh, berarti memang pas pandemi ini berdiri gitu? Malah sebelum. Jadi awal 1 Maret. Januari. Oh ya, Maret itu pandemi, Januarinya. Betul. Kami riset terlebih dahulu 3 bulan sebelumnya. Jadi di 2019 kami riset terkait mengenai produk apa sih yang cocok buat kegiatan anak-anak ini. Pas di awal Januari kita putuskan untuk produk ini dan kita coba untuk kegiatan ke sekolah-sekolah. Ternyata terjadilah pandemi dan alhamdulillah produk kami menjadi boom untuk saat itu. Jadi sebenarnya timingnya pas juga ya Pak ya? Pas banget. Jadi dibilang masa pandemi orang berpikir banyak usaha-usaha yang sedang menurun. Nah, kami timingnya pas untuk kegiatan tersebut di masa-masa pandemi. Seperti itu. Pas banget pas lagi pandemi itu stay at home gitu kan ya. Betul kita sekali. bosan biasanya anak-anak ngapain sih di rumah. Terus dengan produk Pak Cevi ini kita bisa melakukan hal-hal melukis, mewarnai, tentunya juga edukasi buat anak-anak gitu sekali. ya. Oke, jadi ini Celukba. Kenapa namanya Celukba, Pak? Ya, Celukba ini kan singkatan dari celengan lukis kreasi anak bangsa. Oke. Iya. Nah, kita buat nama Celukba ini biar lebih brandingnya biar lebih mengena ke para customer tersebut. Jadi mereka dengan kata-kata Celukba itu biasanya sudah terkonsep buat anak-anak gitu. Celukba gitu. Celukba kan itu kan gitu Seperti ya. itu. Dikirain emang peekaboo gitu kan Celukba buat anak-anak. Tapi ternyata ada kepanjangannya ya, celengan celengan lukis kreasi anak bangsa, betul. Oke, boleh dong Pak tunjukin ke teman-teman UMKM di rumah produknya Pak Cevi, boleh? Ya, seperti ini produk-produk kami dan salah satunya yaitu berupa paket lukisnya. Nah, ini adalah paket lukis celengan karakter yang kami produksi dengan merek Celukba, di mana isi dari paket lukis ini yaitu berupa celengan polos seperti ini. Jadi sini ada celengan. Betul, yang celengan masih polos. Polos ya. Betul sekali, seperti ini celengan polos ya. Dan nanti dari ini mereka akan lukis karena di sini kita punya perlengkapan lukisnya, ada catnya, cat akrilik yang kami gunakan, ada kuas, ada palet, ada semuanya semua lengkap, dan berhubung dengan kemasan ini juga bisa berfungsi lain, yaitu bisa berfungsi sebagai permainan ular tangga nih di bawah kemasan tersebut.
Nah, jadi di dalamnya ini juga ada set dadunya juga. Jadi kemasannya nggak terbuang. Oh, oke teman-teman. Jadi satu produk ini udah berisi satu paket lengkap untuk melukis celengan itu sendiri. Udah dapet tempatnya, warna untuk melukisnya, dan juga ada bonus gamesnya ya Pak? Betul, jadi biar nggak kebuang juga sih kemasan tersebut. Jadi biar reusable kan. Dari packagingnya juga udah mengedukasi juga nih bagi teman-teman yang membeli produk dari Calukba ini. Ya, betul. Oke Pak, selain celengan nih, apakah yang lainnya juga sama? Ya, kami juga punya produk untuk paket lukis media 3G karakter, yaitu berupa gantungan kunci karakter, dan kemasan pun juga menarik. Kita juga ada kemasan yang multifungsi juga, reusable, yaitu permainan ular tangga pula. Jadi kemasan juga nggak kebuang, kemasan yang lebih menarik, dan isi dari kemasan ini yaitu berupa media 3G karakter yang kurang lebih ada 5 karakter seperti ini salah satu contohnya. Ada modelnya binatang, ada kendaraan dan lain sebagainya. Jadi kami menyesuaikan dengan tema-tema sekolah sih Bu. Jadi kami menyesuaikan tema-tema sekolah khususnya untuk PAUD, TK, di mana kan mereka sesuai dengan tema. Ada tema-temanya, dan kami menyesuaikan ini karena memang media edukasi paket lukis celengan kami atau paket lukis media 3G ini memang khusus buat anak-anak. Karena ini untuk anak-anak, jadi dari warnanya, dari packagingnya tuh semua colorful ya Pak ya. Betul sekali. Terus juga tadi Bapak menekankan reusable, jadi semuanya packagingnya pun ada gamesnya. Ada bonus juga di boxnya, ada games dadu juga ya. Betul sekali. Jadi biar lebih seru sih. Jadi memang kalau kita melihat dari konsep kemasan tersendiri juga kita punya keunikan tersendiri dibandingkan dengan produk-produk lain atau sejenisnya seperti itu. Iya betul banget teman-teman. Kita balik lagi, kenapa anak-anak Pak? Kenapa kita harus anak-anak gitu? Emang dewasa seperti saya tuh nggak boleh ya? Oke. Kenapa anak-anak? Karena memang sih dari awal waktu dulu saya mencoba untuk meriset terlebih dahulu, memang kecenderungan untuk kegiatan seperti ini memang buat anak-anak. Pertama, ya kenapa? Karena memang dunia anak-anak itu kan dunia yang sangat menyenangkan ya. Mereka perlu eksplorasi diri, baik berkarya dalam apapun itu, dan itu memang perlu ada panduan dari orang tua. Jadi kegiatan anak-anak ini biar meningkatkan bonding anak dengan orang tua. Dengan kegiatan seperti ini kan sangat ada kaitannya banget dengan kegiatan bonding tersebut. Jadi juga karena di sini juga saya senang dengan dunia pendidikan anak-anak. Jadi itu salah satunya juga kenapa saya memilih dengan target pasarnya anak-anak, karena memang senang dengan dunia pendidikan anak-anak, dan juga dari kegiatan anak-anak itu memang akan banyak kreasi-kreasi baru yang mereka dapatkan dari hal-hal yang baru pula gitu. Dan juga dengan produk ini untuk meminimalisir lah kecenderungan anak-anak bermain gadget atau dawai, karena mungkin kalau sulit terkontrol ya mereka dalam bermain gadget, karena kan memang saya berpikir dulu masih saya kecil, waktu kecil saya sering bermain dan interaksi dengan teman-teman sebaya saya dengan permainan-permainan tradisional. Nah, sekarang kan beda zaman, lebih banyak orang bermain anak-anak itu dengan permainan yang mungkin gadget salah satunya, dan itu interaksinya agak kurang dengan teman-teman sekitar. Nah, ini jadi memunculkan ide saya, kenapa saya harus membuat produk yang target pasarnya anak-anak, karena yaitu biar mereka bisa berinteraksi juga dengan permainan seperti ini. Gitu. Sebenarnya produk ini berarti lebih berfokus sama ketika kita ngerjain produknya ini gitu ya. Betul. Kebersamaannya, kreasinya. Betul sekali. Kita menguji kreativitas gitu. Betul sekali. Karena kan di samping itu juga kan kegiatan melukis ini kan banyak sekali manfaatnya ya. Salah satunya melatih kecerdasan syaraf motorik, terus menambah daya kreativitas, terus meningkatkan daya mereka untuk aktif dan segala macamnya. Dan ini salah satu manfaat yang kami berikan ke anak-anak untuk main di kegiatan atau produk kami ini, dari produk kami ini. Jadi itulah kenapa saya senang dengan produk yang kami pasarkan ke anak-anak. Tapi Pak, kalau kita bandingkan nih zaman sekarang itu kan zamannya gadget. Semua orang pasti, anak-anak pasti mainnya game online gitu. Sekali. Gimana caranya Calukba ini dari Saung Art Gallery itu bisa
bisa bertanding sama gadget-gadget sekarang? Karena kan pasti kita tuh nunduk aja pemainnya gadget. Bisa gak sih anak-anak sekarang tuh ngelukis gitu? Sebenarnya sangat bisa. Itu pun juga dia ada kesadaran dari orang tuanya juga untuk melihat sejauh mana anak-anak itu ketergantungan dengan gadget. Mungkin kalau dia ketergantungan dengan gadget itu nggak baik ya, nggak baik juga. Kenapa? Karena seenggaknya mungkin dengan mereka terlalu fokus dan kurang orang tua kurang konsentrasi ke anak tersebut, jadi menyebabkan anak-anak kecanduan sekali dan mungkin banyak hal-hal negatif ya. Selebih itu juga ada hal-hal positif juga sih. Nah, dengan adanya produk ini kan sebagai untuk sebagai kayak bisa dibilang medianya. Iya, media biar mereka nggak terlalu fokus banget dengan permainan modern, tapi permainan yang tradisional seperti ini pun juga bisa gitu dengan kegiatan melukis. Jadi sebenarnya meskipun target anak-anak, di sini tuh fokusnya juga orang tua yang harus ngearahin anaknya dengan media seperti ini. Ternyata bisa loh anak-anak tuh jauh-jauh dari gadget gitu. Jadi Cilukba ini salah satu media buat anak-anak buat berkreasi, bermain bareng-bareng sama teman-temannya, kreativitas juga ya Pak. Betul sekali. Jadi seperti itu memang fokusnya kami memang sebagai media edukasi anak yang bisa diselaraskan dengan bonding orang tua dengan anak. Karena kan memang kita lihat juga kesibukan orang tua, kurang intensnya mereka ke anak-anak mungkin menyebabkan anak-anak jadi merasa kurang dibilangnya kurang dekat lah sama orang tua. Tapi kalau dengan ada kegiatan ini, jadi sama antara anak dengan orang tua itu nyambung, dia melukis bersama-sama, jadi kegiatan bondingnya dapat di situ. Seperti itu sih. Berhubung dengan Sawung Art Gallery ini fokusnya edukasi anak, ada gak sih Pak platform lain nih? Seperti Bapak punya kerjasama antar pihak apa dengan pihak Sawung Art Gallery? Biasanya ke sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah. Kita jadi menselaraskan kegiatan sekolah itu, misalnya mereka ada kegiatan terkait mengenai parenting, terus butuh kegiatan anak dengan orang tua, kami masuk ke situ. Nanti disesuaikan dengan tema-temanya juga sih. Apabila juga ada kegiatan kayak semacam mereka pengenalan terkait mengenai, kalau misalnya PAUD kan biasanya ada mewarnai, baik itu ada temanya tentang binatang apa segala macam, kita bisa masuk. Jadi kita kerjasama dengan sekolah-sekolah juga. Selain itu juga kita bekerjasama dengan kayak semacam tempat field trip buat kegiatan eduwisata, dan di situ kita masukkan untuk kegiatan kami ini masuk di kegiatan mereka. Jadi field trip sekaligus field tripnya itu ada kegiatan melukis ya, seperti itu. Jadi kegiatan ini dimasukin ke kurikulum materinya gitu ya. Selain itu juga kegiatan ini kan masuk ke kegiatan kurikulum P5 untuk sekolah-sekolah baik SMP, SMA buat bidang kewirausahaan. Jadi itu juga masuk juga sih. Apa itu Pak kurikulum P5? Jadi maksudnya untuk kegiatan pengenalan anak untuk tahu mengenai kewirausahaan itu seperti apa. Jadi kita bisa masuk di dalamnya, dalam pembelajaran tersebut. Oke Pak Cevi, kita beralih ke Bapak kan kemarin kan sempat mengikuti pelatihan UMKM Batch 3 kelompok reguler di SMA UMKM Center. Gimana tuh Pak? Proses yang paling kerasa perbedaannya ketika Bapak sebelumnya mengikuti pelatihan sampai sesudah mengikuti pelatihan? Oke, sangat ini banget ya, berdampak besar buat saya ketika mengikuti SML Sinar Maslen UMKM Center ini, di mana di situ kita banyak belajar terkait baik keuangan, baik terkait mengenai manajemen bisnis, branding dan lain sebagainya. Di situ saya selaku pribadi saya untuk seenggaknya sebagai owner ya, brand owner di sini, mengikuti tersebut terbuka semua wawasan saya tentang dunia bisnis itu seperti apa. Sebelumnya kan kita hanya sekedar menjual produk segala macam bla bla bla, nggak mengetahui dasar-dasar terkait mengenai manajemennya seperti apa, pola keuangannya seperti apa segala macam. Nah di situ kita bisa banyak belajar, dan sangat terbantu buat pribadi saya ini untuk mengembangkan bisnis saya untuk scale up lebih baik lagi gitu. Tapi apa Pak materi yang paling sulit bagi Pak Cevi? Tentang keuangan sih. Tentang keuangan. Karena di situ memang kalau dulu saya mungkin sebelum mengenal SML ini ya, kegiatannya mungkin kalau terkait mengenai keuangan terlalu sembrono kalau orang bilang ya. Jadi
difokus mana uang pribadi, mana uang bisnis. Campur semuanya ya Pak Betul ya. sekali. Nah, kita mengikuti step by step-nya, walaupun penuh dengan sengaja, karena memang nggak terlalu suka sih dengan keuangan, tapi mau nggak mau ya istilahnya, karena itu kita perlu tahu banget, dan di situ jadi seperti ini ya, dari pembukuan awal segala macam basicnya, dan sampai kita tahu ruginya seperti ini, ternyata kemarin itu agak rugi ya, ternyata ketika sudah ngikut ini udah tahu step by stepnya seperti apa, seperti itu. Jadi keterbukaan semuanya. Banyak pelajaran yang saya dapat dalam kegiatan di UMKM Center itu, seperti itu. Oke Pak, ketika setelah mengikuti pelatihan di SMA UMKM Center, ada gak sih Pak peningkatan omset maupun peningkatan dari branding Celukba ini sendiri? Ya, dari branding ya peningkatan banget. Kenapa? Dari yang awalnya saya sekedar hanya mengenalkan produk saya mungkin di lingkungan sekitar saja, maksudnya di sekolah-sekolah sekitar. Ketika saya sudah punya ilmu branding ya dari pakarnya Pak Ruji ya, jadi saya sangat berterima kasih kepada beliau. Kenapa? Saya lebih yakin dengan brand saya ini. Ketika saya sudah mempunyai brand yang unik seperti ini, saya lebih puas untuk bisa menyebarluaskan di semua platform bisnis, karena waktu dulu saya belum punya brand yang seenggaknya mengena. Ketika saya mencoba untuk konsultasi terkait mengenai brand segala macam, jadi tahu ternyata brand ini jadi rujukan buat saya bisa lebih develop untuk pengembangan brand saya ini, yaitu dengan ikut-ikut pameran. Karena kan di UMKM Center ini kita ada juga pameran-pameran yang bisa diikutsertakan. Nah, itu salah satu juga ya untuk kita lebih banyak, pasar kita lebih besar lagi dengan mengikuti pameran-pameran gitu. Seperti itu sih Mbak. Ketika di SMA UMKM Center kemarin, kalau terkait marketing nih Pak, marketing Bapak itu ke platform mana aja? Kalau untuk marketing kita masuk ke medsos, pertama masuk ke medsos, baik Instagram, Facebook, TikTok. Nah, terus kita ke marketplace juga, salah satunya Shopee dan lain sebagainya. Dan sebelumnya juga kita main ke reseller, jadi kita punya banyak reseller juga. Dan ya langsung face to face ke sekolah-sekolah juga, baik offline-nya, karena juga kita nggak memungkiri offline itu juga masih ada pasar ya. Kenapa saya bilang masa pasarnya? Ada pasarnya, kenapa? Karena pasar offline yang mungkin dengan produk-produk yang lain mungkin agak sedikit kurang ini ya, mereka hanya stay di satu tempat, orang datang kalau misalnya offline. Tapi kalau saya jemput bola, saya ke sekolah, saya melihat kolomnya, door to door iya, saya datang ke sekolah, karena ibaratnya itu kayak semacam kolom ikan lah. Jadi saya masuk ke kolomnya, ikannya banyak. Harus gitu. nyemplung langsung. Betul sekali, dan pasarnya banyak di situ. Jadi saya mau nggak mau offline-nya juga mainkan. Boleh dong Pak, promosiin apa sosial media yang Celukba Sawung Art Gallery punya ke teman-teman UMKM di rumah? Oke, untuk teman-teman semuanya yang ada di rumah, kalau mau tahu tentang Celukba, produknya apa, seperti apa, bisa kunjungi ke Instagram kami, yaitu di Sawung Art Gallery, TikToknya juga Sawung Art Gallery, Facebook juga Sawung Art Gallery, seperti itu. Oke, teman-teman juga bisa custom ya Pak? Bisa sih, bisa custom. Untuk custom kita bisa. Itu ada beberapa waktu itu contoh untuk custom kami, yaitu seperti ini. Salah satunya itu dari perusahaan kita mencoba untuk membuatkan produk yang mungkin agak unik ya, tapi kita bisa membuat seperti ini. Ini salah satunya ya, kita bisa custom. Tapi memang butuh proses ya, waktunya agak lumayan lama. Kita mulai dari awal pembuatan segala macamnya, cetak segala macamnya, kita butuh waktu. Jadi istilahnya untuk custom itu prosesnya agak lama. Kecuali kalau produk-produk di sini yang sudah ada, karena kami sudah punya banyak, kurang lebih ada 100 karakter. Sudah banyak sekali, yang mungkin dari karakternya kartun, superhero, terus karakter-karakter hewan segala macam kita sudah lengkap di sini. Jadi kalau untuk custom mungkin nanti berbeda lagi untuk boxinya, seperti itu. Jadi bisa custom, bisa melalui pemesanan juga. Bisa. Beli langsung, beli produk yang satu box itu paket lengkap ya Pak ya? Betul sekali. Oh ya, kita juga punya nih kalau misalnya mau graduation ya, ada biasanya event graduation, kita biasanya juga memunculkan produk kayak semacam seperti ini. Kita ada patung wisudanya. Boleh ditunjukin Pak? Ya.
Oh, berarti ini patung piala? Iya, betul. Ini buat piala wisudanya. Ada juga yang bentuk yang seperti, mungkin nanti kita coba ini aja ya. Bisa, jadi ada banyak karakter untuk piala-piala wisuda seperti itu. Menyesuaikan saja customnya seperti apa, kita akan buatkan. Bisa tulis nama juga teman-teman. Betul. Oke. Tulis nama, nanti dikasih box. Berarti itu. bisa dengan jumlah yang banyak ya Pak? Betul. Untuk pemesanan. Biasanya sih memang kita memanfaatkan, jadi kalau misalnya kita datang ke sekolah, 1, 2, 3 pulau terlampau. Jadi selain mereka memesan produk celengannya, kita juga menawarkan produk yang untuk tahunan mereka, yaitu wisuda. Jadi kita menyediakan pula. Ya, seperti itu dengan harga yang cukup murah. Balik lagi teman-teman ke pelatihan kemarin. Bapak kan kemarin ngikutin sidang berarti ya Pak? Oh iya. Sidang pelatihan Betul. UMKM. Ada gak sih Pak rasa-rasa insecure dengan produk Bapak bersaing dengan produk-produk yang lain ya? Ya, kalau terkait mengenai kemarin sidang, mungkin kalau rasa-rasa seperti itu karena kita sudah mengikuti pelatihannya terlebih dahulu selama kurang lebih 8 bulan itu. Jadi kita sudah tahu nih dengan teman-teman semuanya, dan ketika kita sudah memasuki masa sidang, kita merasa sebenarnya bukan di sidangnya sih, malah di waktu-waktu sebelumnya itu, sebelum sidang itu. Jadi selama 8 bulan, 6 bulan, 8 bulan itu prosesnya ya? itu ya. Tapi kalau ketika sidang ya, karena itu sudah semua ada di kayak semacam di bawah alam sadar kita, karena semua sudah gitu siap. Mungkin kalau mental aja sih, sebenarnya di mental dalam arti ya, mungkin kalau saya pribadi nggak biasa di depan, jadi sengaja itu memuatkan mental saja untuk itu. Kalau masalah product knowledge udah ada semuanya di pikiran, karena produk atau usaha ini ya memang dari kami sendiri, jadi kami tahu semuanya seluk-beluk, mau ditanya apa segala macam itu udah ada, mungkin mental aja sih. Mental. Gitu. Pak Cevi berarti cukup percaya diri dengan produk Sawung Art Gallery ini ya teman-teman. Ya, perlu disampaikan juga memang saya seorang introvert. Seorang introvert teman-teman. Ya betul, seorang introvert, mungkin nggak terbiasa dia di depan segala macam. Dan selama ini keintrovertan saya, ketika saya cemplung di dunia bisnis, saya coba untuk cairkan. Kenapa? Karena mungkin kalau kita di dunia usaha atau di bisnis ini perlu banyak interaksi dengan banyak orang ya. Jadi itu yang mengkikis orang introvert itu, jadi mengkikis ya, sifat introvert saya jadi terkikis, jadi bisa saya mencoba untuk lebih leluasa. Jadi pas di sidang pun juga harus terbiasa dengan hal tersebut. Harus belajar. Betul banget. betul. Pak Cevi ini kan berarti memang suka dengan pendidikan, suka dengan anak-anak teman-teman. Boleh dong Pak, kita kasih semangat buat teman-teman UMKM di rumah yang pengen memulai bisnis sesuai dengan passion mereka. Ya, mungkin seperti ini. Kalau kita memulainya dengan hobi atau cinta atau senang dengan apa yang kita lakukan, dan itu bisa kedepannya bisa dijadikan sebuah usaha, akan terasa lebih nyaman, akan terasa lebih indah. Kenapa? Karena nggak ada paksaan sama sekali. Jadi itu pure dari diri kita. Jadi di mana kita senang dengan kegiatan tersebut, dan pas kita coba jadikan sebuah bisnis, jadi kita merasa klop. Jadi apapun rintangan segala macam, kita merasa tak terbebani dengan hal-hal yang seenggaknya pressure apa segala macam, karena kita mulainya dari hati atau kesenangan atau hobi. Itu seperti itu sih. Jadi nggak ada beban, nggak ada pressure. Kalau suka jalin aja. Iya, jalanin aja. Jadi hal-hal yang seperti itu tuh seenggaknya memang perlu ditanamkan juga sih. Jadi cintailah apa yang kita kerjakan, dan dari situ kita akan merasakan seberapa jauh ikhtiar kita untuk berbisnis. Ketika kita sudah senang dengan apa yang kita kerjakan, itu akan berjalan lebih santai, go flow aja gitu, lebih ngalir gitu jalannya. Lebih ngalir. Terus juga karena kita suka, ya pasti kita yakin ini pasti berhasil gitu. Betul ya Pak. Sekali, betul banget. Oke teman-teman, kalau begitu see you on the next episode teman-teman. Jangan lupa di follow Instagram SMA UMKM Center, dan jangan lupa subscribe CSR Sinar Maslet. See you on the next episode.